Jangan terus mencari alasan untuknya. Bab 545. Ketika kami menikah, tidak ada hubungannya dengan cinta. Lagi pula, kita semua sudah dewasa. Dia juga tidak memaksaku untuk menikah dengannya. Semua adalah keputusanku sendiri. Aku yang menyukai dirinya. Hubungannya apa dengan dia gak kasih tahu aku tentang latar belakang keluarganya? Saat itu aku juga punya banyak yang gak jujur padanya. Tapi dia ngomong ke aku, masa laluku tidak ada hubungan dengannya. Dia hanya memikirkan masa depan kami. Masalah ini tanpa harus berpikir, dia dapat berbicara dengan lancar. Sejak awal dia setuju menikah dengan Carson. Itu adalah pilihannya. Carson sama sekali tidak memaksanya. Mereka sudah menikah lumayan lama. Rila kecil sudah berumur 4 tahun. Bahkan dia sedang hamil anak kedua. Bagaimanapun, dia tidak mungkin tetap terus menyalahkan Carson karena tidak berbicara jujur tentang latar belakang keluarganya, kan? Kamu memang tidak memberitahunya, tapi dia bisa menyuruh orang untuk memeriksamu dengan sangat jelas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia dengan mudahnya akan menikahimu? Semakin Arila melindungi Carson, Ferdian semakin marah. Ferdian berbicara dengan sangat kencang. Arila membalasnya lebih kencang lagi. Kalau aku Carson dan bagian dari keluarga Esses, aku juga akan mengeceknya. Oke, kalau gitu kita nggak ngomongin masalah yang sudah berlalu. Kita ngomongin masalah sekarang. Perusahaan PM sudah dibeli oleh Esses. Carson adalah pemilik dari perusahaan itu. Masalah ini dia ada ngomong ke kamu tidak? Ferdian emosi hingga gemetaran. Tetapi dia juga tidak bisa membantah omongan Arila karena orang biasa pun akan pergi mengeceknya. Perusahaan PM juga dibeli oleh Esses. Carson adalah pemilik dari perusahaan PM. Bagaimana mungkin? Melihat wajah Arila yang terkejut, Ferdian tahu bahwa Carson pasti tidak memberitahu masalah ini kepada Arila. Arila sama sekali tidak tahu masalah ini. Kalau bukan karena Albi membicarakan masalah ini, dia bahkan tidak tahu Carson menyembunyikan masalah ini dari Arila. Dia lanjut berkata, selain masalah pekerjaan ini, masalah kehidupan, apakah kamu benar-benar mengerti? Arila masih tetap membela Carson. Dia membeli perusahaan PM pasti karena aku. Dia tahu aku menyukai desain. Jadi, Arila, cukup. Ferdian menendang meja lalu dengan marah berteriak. Kamu jangan terus membelanya. Arila terkejut hingga gemetar. Dia ingin membantah, tetapi dia tidak tahu harus membantah apa kepada Ferdian. Hanya bisa menatap Ferdian. Aku sudah bilang, aku akan kasih tahu kamu semua yang aku ketahui. Mau ngapain itu adalah pilihanmu. Kamu gak percaya kalau Carson yang membunuh ayah kita. Tetap mau hidup bersamanya, ya silahkan saja. Aku tidak akan melarang. Aku tidak akan menyalahkanmu. Hanya saja mungkin ia tidak akan pernah menemuinya lagi karena perasaan yang tidak nyaman. Kak, aku... Pergilah. Biarkan aku tenangin diri dulu. Ferdian memerintah dan menunjuk ke arah pintu. Kak, percaya aku sekali. Carson gak mungkin. Dia gak mungkin. Jadi maksud kamu, aku memfitnahnya. Ayah berbohong, begitu? Aku... Arila, sadarlah. Mungkin yang ditunjukkan Carson kepadamu
hanyalah sisi baiknya. Sisi yang dia tidak tunjukin, kamu juga tidak perlu mengerti. Selamanya kamu juga tidak perlu melihatnya terlalu jelas. Dia seberapa menyeramkannya, aku nggak tahu. Mungkin suatu saat aku bisa melihat dengan jelas. Tapi bisa jadi akhir hidupku berakhir seperti ayah. Aku bahkan nggak tahu nanti aku akan mati seperti apa. Nggak mungkin. Carson nggak akan berbuat seperti itu. Dia nggak akan mungkin berbuat seperti itu. Arila menggelengkan kepala, lalu melangkah mundur. Dia tidak dapat melihat jelas sifat asli Carson. Tapi dia percaya Carson. Perhatian dan rasa sayang Carson selama ini benar adanya. Orang bisa berbohong, tetapi tatapan mata tidak mungkin berbohong. Tatapan mata Carson saat melihatnya sangat tulus dan lembut. Bagaimana mungkin dia membohongi Arila? Lagi pula, Arila selain dirinya sendiri, dia tidak memiliki apapun yang berharga. Untuk apa Carson mencari alasan untuk membohonginya? Dia seorang pemilik perusahaan terbesar, kaya, punya jabatan. Wanita di luar sana banyak yang mengejarnya. Dia ingin seperti apa, tinggal pilih saja. Kenapa dia harus memilih Arila? Dia memiliki segalanya. Untuk apa dia membohongi orang yang tidak memiliki apapun? Apakah hanya untuk bermain? Apakah hanya merasa Arila sangat bodoh? Alasan ini tidak masuk akal. Carson tidak mungkin sekurang kerjaan itu untuk menghabiskan waktu dan tenaga kepada seseorang yang tidak dia peduli. Carson sibuk setiap harinya hingga larut malam. Dia tidak punya waktu untuk melakukan hal membosankan seperti itu. Tetapi kalau bukan Carson, kenapa ayah berbicara seperti itu sebelum kematiannya? Orang lain bisa berbohong, tetapi tidak dengan ayahnya. Kalau suatu saat berbicara setengah, Ferdian lalu mengalihkan topik. Gak peduli apa keputusan kamu adalah anak yang paling dikhawatirkan oleh ayah dan juga adikku. Kak, pergilah. Ferdian melambaikan tangan, lalu balik ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Tak ingin lagi menghiraukan Arila. Dia khawatir jika dia masih terus berbicara dengan Arila, dia akan berbicara kata-kata yang di luar kendalinya. Bahkan memaksa Arila untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dia sangat sial, karena begitu Lip sampai di lantai 1, dia menabrak seorang pria ketika keluar dari pintu lift. Dia baru saja ingin meminta maaf, tetapi begitu dia mendongakkan kepala, dia menarik kembali kata maaf, lalu pergi begitu saja. Henry dengan cepat menariknya. Kenapa? Sudah menabrak aku, tidak tahu minta maaf. Terus mau pergi begitu saja? Lepaskan aku. Arila ingin menghempasnya, tetapi dia tidak memiliki tenaga. Kamu kenapa? Ada yang sakit? Melihat wajah Arila yang pucat dan keringatan, tatapan mata Henry memancarkan tatapan mata yang khawatir. Lepaskan aku. Belum selesai Arila berbicara, dia merasakan kepalanya pusing. Henry yang berdiri di depannya berubah dari satu menjadi banyak, bahkan bergoyang. Lalu dia tak lagi melihat apapun.